Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra, NIM 0307193128. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan hasil dari diskusi kami bagian A, konsep dasar sistem dan informasi. Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling menghubungkan satu sama lain atau terpadu dia itu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sistem informasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi. Ya tujuannya untuk suatu tujuan tertentu gitu. Komponen-komponen dasar dari sistem informasi adalah perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, prosedur, dan data. Nah, sistem informasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Seperti yang telah dijelaskan sebagai sebuah sistem. Sistem informasi terdiri dari input atau lebih dikenal dengan bisa berupa data dan instruksi dan output gitu. Nah, sistem informasi memproses dan menghasilkan output yang disebarkan pada pengguna atau sistem yang lainnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nimas Regar, NIM 0307192078. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen menurut Hartono itu sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Adapun manfaatnya yaitu tersedianya kualitas dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, meningkatkan aksesibilitas dan secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa adanya perantara sistem informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restana Rahab, NIM 0307193103, ingin melanjutkan materi tentang data versus informasi. Data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung, terjadi kejadian atau fakta dari fenomena alam yang nyata. Data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Sedangkan informasi dapat kita definisikan sebagai kumpulan data yang terstruktur yang kita komunikasikan lewat bahasa lain, surat kabar, video, dan lain sebagainya. Adapun nilai informasi, yang pertama accessibility, yang kedua luas dan lengkapannya, yang ketiga ketelitian, yang keempat kecocokan, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam kejelasan, yang ketujuh keluasan, yang kedelapan dapat dibuktikan, yang kesembilan tidak ada prasangka, yang kesepuluh dapat diukur. Sedangkan jenis informasi, yang pertama informasi untuk kegiatan politik, informasi untuk kegiatan sosial, yang kedua informasi untuk pemerintahan, yang ketiga informasi untuk kegiatan sosial, yang keempat informasi untuk dunia bisnis, yang kelima informasi untuk kemiliteran, yang keenam informasi untuk penelitian, yang ketujuh informasi pembelajaran, yang kedelapan informasi untuk dunia pekerjaan, yang kesembilan informasi antar individu. Karakteristik informasi, yang pertama luas informasi, yang kedua kepadatan informasi, yang ketiga frekuensi informasi, yang kelima sumber informasi. Terima kasih, sekian dari saya.
Baik, saya Nurwinda Auliana Sution, NIM 0307192447 akan menjelaskan mengenai manajer dan sistem informasi. Perubahan yang cepat dalam bidang teknologi dan pemrosesan informasi telah mengubah cara suatu organisasi dikelola pada masa yang akan datang. Sebagai akibatnya, sudah seharusnya manajer bertindak sebagai agen perubahan. Peran sistem informasi ini adalah membantu mengendalikan aktivitas-aktivitas dari subsistem dalam organisasi hingga mengubah organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Sedangkan sistem informasi manajemen ini merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan manajer dalam mengambil keputusan. Nah, jadi sistem informasi itu sudah mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik dari pihak masyarakat yang tingkat ekonomi maupun pendidikannya rendah ataupun tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat ekonomi dan pendidikannya, maka semakin tinggi pula tingkat informasi yang dibutuhkan. Nah, pelaksanaan tugas pokok dari seorang manajer itu akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan informasi yang baik. Pengambilan keputusan yang logis itu membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahan informasi yang lebih tepat dan menghasilkan keputusan yang baik. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Al-Asy'ari dengan NIM 0307192032 akan membuka pada bagian submateri yang E, yakni evolusi sistem informasi berbasis komputer. Evolusi yang seperti kita ketahui adalah perubahan secara terus-menerus bergerak dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus berubah-ubah. Nah, begitu juga dengan evolusi sistem informasi berbasis komputer. Ada tahapan yang terjadi di dalam evolusi sistem informasi berbasis komputer, yakni ada 5. Yang pertama, Electronic Data Processing atau EDP, yang berfokus terhadap pengolahan data secara sederhana. Ada 3 langkah pengolahan di dalamnya. Yang pertama, input, processing, dan output. Yang kedua itu adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Hampir sama seperti EDP, perbedaannya adalah pada proses pemutakhiran yang lebih disiplin atau lebih ribet dalam proses pengolahan data menjadi informasi untuk dipakai sebagai pengambilan keputusan oleh manajer. Langkahnya yang pertama itu mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi ke dalam organisasi. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS, yaitu membuat perumusan masalah yang terstruktur dan terkomputerisasi, memberikan analisis dan penilaian yang valid kepada manajer untuk mendapatkan keputusan yang maksimal. Yang keempat, Office Automation System atau OAS, yakni sebuah komputer yang terhubung melalui jaringan internet kepada setiap pengguna. Hal ini memungkinkan untuk membackup semua data menjadi lebih cepat. Yang terakhir atau yang kelima adalah Artificial Intelligence atau AI, merupakan suatu komputer dengan chipset kecerdasan buatan yang diprogram secara khusus untuk dapat melakukan pekerjaan selayaknya manusia dengan cara meniru dan melakukannya secara berulang-ulang. Terima kasih, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.